Perkenalkan, nama saya Elisa Bininggolan. Di sini saya ingin jelaskan tugas sejarah Indonesia tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, ada 5 teori yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui India. Pencetusnya oleh Pitch-Napel dari Universitas Leiden. Menurut Pitch-Napel, orang-orang Arab bermasyhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India lah yang membawa Islam di Indonesia. Nah, teori ini kemudian dikembangkan oleh Snow Kurgej yang menyatakan bahwa saat Islam mempunyai pengaruh kuat di kota-kota India Selatan, banyak Muslim Dhaka yang menjadi pedagang perantara dalam perdagangan antara Timur Tengah dan Indonesia. Nah, mereka percaya yang pertama kali menyebarkan Islam ke Kepulauan Melayu baru kemudian diikuti oleh orang-orang Arab. Buktinya ditemukannya makan Malik al-Saleh yang berangka 1297. Nah, dalam makan tersebut misalnya mirip dengan corak tulisan yang ada di Gujarat. Teori ini semakin diperkuat dengan temuan 3 batu nisan Muslim dari paruh pertama abad ke-15 Masehi yang ditemukan di daerah Pasai. Kelemahannya adalah perbedaan mazhab di mana kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Muslim Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kelemahan lain dari teori ini adalah saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat saat itu masih berupa kerajaan Hindu. Nah, yang kedua ada teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga abad ke-13. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Pencetusnya adalah Profesor Husum Jeningrat dan Profesor Umar Amir Husain. Buktinya, salah satu bukti teori Persia yang menjadi kelebihannya adalah adanya perayaan 100 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai tradisi Tahbot. Pasalnya, tradisi untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW Husain bin Ali ini juga dikenal di Persia. Nah, kelemahannya hal ini karena bukti-bukti yang masih ada diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi bukanlah wilayah pusat agama Islam. Ditambah lagi pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jauh jumlahnya dengan pedagang Arab, Cina, dan India. Teori ketiga itu adalah teori Mekah. Dalam teori Mekah, dalam pandangan Arnold, para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Pencetusnya dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold bersama Crawford Nieuwen dan De Hollander. Buktinya adalah pemukiman Islam pada 674 di Baros, Banten. Nah, kelemahan teori Mekah ini yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, yang keempat itu ada teori India. Nah, menurut teori India, Islam ini datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pencetusnya adalah Thomas W. Arnold dan Orison. Buktinya, batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara. Kelemahannya ditemukan oleh Morrison. Ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, ini tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi.
Nah, yang terakhir ada teori Bangladesh. Nah, isi teori Bangladesh ini bahwa Islam Nusantara berasal dari Bengal. SQ Fatimi berpendapat bahwa mengaitkan seluruh batu nisan yang ada di Pasai, termasuk batu nisan Maulana Malik Al-Saleh dengan Gujarat adalah keliru. Nah, menurut penelitiannya, bentuk dan gaya batu nisan Malik Al-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan yang lain yang ditemukan di Nusantara. Fatimi berpendapat bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Oleh karenanya, seluruh batu nisan itu hampir dipastikan berasal dari Bengal. Pencetusnya adalah SQ Fatimi. Buktinya ada batu nisan yang ada di Pasai. Nah, kelemahannya, teori ini mengabaikan fakta bahwa ada perbedaan mazhab fikih yang dianut kaum muslim. Nah, ini yang terakhir ada teori Cina. Ini menyebutkan bahwa Islam masuk Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Pencetusnya adalah Slamet Mulyana dan Sumonto Al-Qurtubi. Buktinya, faktanya adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Nah, raja pertama yang berasal dari keturunan Cina adalah Raden Pateh. Gelar raja-raja Daemot yang ditulis menggunakan istilah Cina. Catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Nah, kelemahannya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Oke, sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.